Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, sungguh sangat bersyukur hari ini dalam pertolongan dan anugerah Tuhan kembali kita datang beribadah dan bersekutu. Meskipun masih secara online tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih mempersatukan hati kita satu sama lain di tempat masing-masing. Dan saat ini kita akan bersama-sama di bulan misi ini untuk berdoa, untuk mendengarkan sharing dan bagian firman Tuhan yang akan diuraikan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita sejenak untuk kita datang kepada Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam temu doa malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sungguh sangat bersyukur saudara kalau kita boleh merasakan penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan setiap hari. Semua membuktikan bahwa Allah sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita yang baik. Mari kita datang menyembah Dia. Kita angkat pujian sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi dengan penuh syukur katakan mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sungguh sangat baik Dia adalah Tuhan Allah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Hari ini kita akan berdoa untuk pergumulan bangsa dan terkhusus kota kita yang tercinta. Dan segala hal, segala pergumulan yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan berdoa untuk kota Surakarta, pemerintahan dan situasi di sekitarnya. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita angkat pujian pulihkan negeri kami. Dan biarlah seperti pujian yang akan kita naikkan. Dan sungguh berdoa kepada Tuhan.
supaya sungguh Tuhan menyatakan kasih karunia dan rahmat-Nya bagi setiap orang-orang di bangsa ini, di kota ini. Kemurahan Allah tercurah atas setiap kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Di dalam dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, sungguh pulihkanlah kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah kota kami yang tercinta ini. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Yang pertama saudara, mari kita berdoa agar Tuhan memberkati kota Solo dan sekitarnya dengan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan Tuhan limpahkan sebagai berkat daripada Tuhan kepada kota Solo dan sekitarnya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau memberkati kehidupan kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh bertempat tinggal, kami boleh menikmati anugerah berkat daripada Tuhan di tempat di mana kami boleh bertempat tinggal ya Tuhan. Secara khusus kami bersyukur ya Tuhan untuk kota Solo yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui kota ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Solo dan sekitarnya, masyarakat dan semua yang ada di dalamnya ya
Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kesehatan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan Tuhan limpahkan bagi kota Solo, bagi masyarakat sekitarnya, bagi elemen-elemen di dalamnya, dan bagi apa yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh mengucap syukur kepada Engkau oleh karena Engkau yang memberkati dan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita berdoa agar Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah kota Solo dengan terpilihnya wali kota yang terbaru yaitu Bapak Gibran dan Bapak Teguh. Mari kita berdoa supaya melalui mereka dan jajaran pemerintahan yang ada dapat merencanakan dan mengerjakan program-program yang membangun masyarakat yang berkemajuan. Mari kita berdoa untuk pemerintah kota Solo, jajaran yang ada, supaya Tuhan memberi hikmat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, adanya sebuah kota, adanya sebuah pemerintahan, semuanya boleh berjalan ya Tuhan, dilaksanakan oleh manusia yang kepadamu ya Tuhan. Mereka mengerjakan dalam hikmat yang Engkau berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati ya Tuhan untuk setiap pemerintahan dan jajaran yang ada di kota Solo ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau memberkati ada wali kota dan wakil yang telah terpilih tahun ini ya Tuhan, yaitu Bapak Gibran dan Bapak Teguh. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui setiap program-program dan pelaksanaan program-program itu semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan semuanya ya Tuhan boleh ada ya Tuhan, boleh dikerjakan untuk membangun masyarakat yang berkemajuan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintah kota kami ini, biar kiranya memberkati agar juga boleh ramah kepada minoritas, ramah kepada pihak-pihak yang perlu untuk dibantu, ditolong ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami sebagai masyarakat boleh saling membangun satu sama lain di tengah-tengah kota Solo ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Yang terakhir saudara, mari saat ini kita berdoa agar orang-orang Kristen di kota Surakarta, di kota Solo, dengan semua hal yang dijalani, bidang usaha dan bidang kehidupan yang dikerjakan, supaya mereka boleh menjadi berkat, supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, dan menjadi saksi Kristus di tengah bidang kehidupan masing-masing. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk setiap kita, murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen di tengah kota Solo ini, supaya menjadi saksi dan menjadi berkat di kota Solo ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kota Solo ini dengan hadirnya gereja-gereja yang membina umat-Mu ya Tuhan, yang menolong umat-Mu untuk terus bertumbuh hidup di dalam Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat yang tersebar di bidang-bidang kehidupan masing-masing yang memenuhi setiap bagian elemen di tengah-tengah masyarakat kota Solo ini, kiranya Tuhan memberkati agar melalui bidang-bidang kehidupan yang dijalani, dalam sarana kesehatan di mana mereka ada, dalam bidang-bidang pendidikan di mana mereka ada di sana ya Tuhan, dalam bidang-bidang bisnis
usaha apapun di tempat di mana mereka ada. Biarlah orang-orang Kristen sungguh boleh menjadi murid-murid Tuhan, yang menjadi saksi, yang menjadi terang, yang menjadi garam ya Tuhan, ya sehingga boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kota Solo ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah orang-orang Kristen sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan dan memimpin orang untuk semakin lebih dekat lagi mengenal dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 53 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari saat ini kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Keadaan kita saat ini mungkin diliputi oleh kekhawatiran yang sangat besar di tengah pandemi dan keadaan yang tidak menentu. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menggunakan kesempatan untuk berdoa secara pribadi saat ini, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan yang siap untuk memelihara setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh diberi kesempatan untuk kembali berdoa kepada Engkau. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Karena itu kami sungguh serahkan baik doa syafaat kami maupun pergumulan doa kami secara pribadi yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk boleh Engkau jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh memberitakan Injil kepada segala bangsa adalah panggilan bagi setiap kita. Maka biarlah di dalam kerinduan setiap hati kita, Tuhan pun memampukan kita untuk kita menjadi saksi dan berkat bagi sesama kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dan uraian firman Tuhan dari Bapak Yohanes Nugroho. Namun sebelumnya mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita angkat kembali pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita.
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yohanes Agung Nugroho, full-timer staff dari Perkantas di Karanganyar. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, juga paparan sharing malam hari ini atau hari ini, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh hendak mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar tentang bagaimana boleh bermisi di tengah konteks lingkungan di mana kami ada. Perlihatkan kepada kami isi hati-Mu, perlihatkan kepada kami apa yang Engkau ingin untuk kami terlibat di dalamnya. Berkatilah kami semua, jemaat yang mendengar materi ini, juga hamba sendiri yang diizinkan untuk memaparkannya. Lingkupi kami dengan pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk turut berbagi di acara ini, untuk berbagi tentang bagaimana bermisi di tengah konteks lingkungan di mana kita ada atau di tengah konteks kota di mana kita tinggal. Saya ingin memulai yang pertama dengan belajar bersama tentang konsep Allah di dalam misi, yaitu akan mencakup di Perjanjian Lama juga nanti di Perjanjian Baru. Dan setelah itu izinkan saya nanti juga berbagi tentang hal-hal praktis yang saya bersama dengan rekan-rekan sedang usahakan untuk mengerjakannya dalam setahun terakhir ini. Yang pertama, saya mengajak untuk kita melihat dari kitab Keluaran pasal 19. Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudaraku, ini pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa.
Dan konteks zaman waktu itu adalah bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, untuk menuju ke tanah perjanjian yang Allah sudah sediakan. Saudaraku, Tuhan membebaskan atau menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu selain itu, Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel dijadikan kerajaan imam. Selain menjadi kerajaan imam, bangsa Israel juga ditetapkan sebagai bangsa yang kudus. Dikatakan Tuhan, dia sebagai harta kesayangan di antara segala bangsa. Bangsa ini setelah ditebus, dia dipilih dari sekian banyak bangsa itu untuk dijadikan harta kesayangan Allah. Tetapi juga bangsa ini menjadi kerajaan imam. Apa maksudnya? Tuhan menetapkan supaya bangsa Israel menjadi perwakilan dari Allah kepada bangsa-bangsa di seluruh bumi. Menjadi perwakilan Allah atas segala bangsa di seluruh bumi. Tapi juga bangsa ini ditetapkan sebagai bangsa yang kudus, yang artinya di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, bangsa ini dikhususkan, dipisahkan dalam hal apa? Dalam hal cara hidup mereka. Karena itu Allah memberikan hukum kepada mereka melalui Musa. Saudaraku, inilah konsep misi di dalam perjanjian lama, di mana Allah menebus satu umat, kebetulan itu umat Israel, dijadikan satu kerajaan imam, dipilih Allah untuk mewakili dirinya kepada bangsa-bangsa lain, tapi juga ditetapkan sebagai bangsa yang kudus, ditetapkan untuk menjalani satu cara hidup tertentu yang seturut dengan gagasan Allah, supaya bangsa ini kemudian dijadikan semacam etalasenya Allah, sehingga bangsa-bangsa lain boleh melihat kehadiran Allah dalam satu bangsa yang dikatakan menjadi harta kesayangan Allah. Harta kesayangan itu dijagai sedemikian rupa. Harta kesayangan itu dibawa kemana-mana, dipertontonkan di mana-mana. Dan inilah yang hendak Allah lakukan melalui bangsa Israel. Melalui bangsa yang dia istimewakan ini. Dia ingin bangsa-bangsa lain kemudian mengenal Allah. Bangsa ini punya tanggung jawab sebagai imam bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, gagasan Allah dari sejak perjanjian lama sudah nampak jelas bahwa Allah ingin bangsa-bangsa mengenal dirinya. Dan dia memakai satu bangsa yang dipilihnya, yang dijadikan umatnya ini. Saudaraku, kalau kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru, maka konsep yang sama juga berlaku bagi gereja. Kita tentu pernah mendengar 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita membacanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, sama seperti bangsa Israel di perjanjian lama. Dia ditetapkan sebagai kerajaan imam. Demikianlah orang-orang percaya atau gereja di perjanjian baru ditetapkan sebagai imamat yang rajani. Yaitu sama dengan kerajaan imam. Imam-imam yang berlaku seperti raja bagi bangsa-bangsa lain. Yang mewakili Allah bagi bangsa-bangsa lain. Tapi juga ditetapkan sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang ditetapkan untuk menjalani satu cara hidup tertentu. Supaya apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, sama seperti bangsa Israel ditebus lebih dahulu dari Mesir. Demikianlah gereja itu adalah orang-orang yang ditebus lebih dahulu dari kegelapan, yaitu dosa. Dijadikan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ayat 10. Dia dijadikan umat, gereja kita semua. Ditebus lebih dahulu, dijadikan umat. Dijadikan kumpulan para imam bagi bangsa-bangsa.
dan ditetapkan sebagai bangsa yang kudus untuk menjalani cara hidup tertentu. Saudaraku, konsep misi Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Allah memanggil dan menebus satu umat. Lalu Allah menetapkan umat itu menjadi imam-imam bagi bangsa-bangsa. Lalu Allah menetapkan umat itu untuk menjalani satu kehidupan yang kudus, sebagai satu bangsa yang kudus, menjalani kehidupan yang terpisah dari bangsa-bangsa di bumi ini. Saudaraku, kalau kita melihat kemudian kehidupan sebagai bangsa yang kudus itu seperti apa? Kehidupan sebagai bangsa yang kudus itu adalah kehidupan yang menjalani nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itulah kita tunduk pada hukum kerajaan di mana kita hidup. Dan nilai-nilai kerajaan itu ditandai dengan shalom, ditandai dengan damai sejahtera ilahi, yang di dalamnya ada kasih, ada belas kasih, ada pengampunan, ada kemurahan, ada kebenaran, ada keadilan. Dan itulah gambaran kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah juga ditandai dengan peragaan kuasa. Kuasa Allah yang menang terhadap iblis, terhadap roh-roh jahat. Saudaraku, Yesus Kristus itu adalah teladan yang sejati bagaimana menjalani satu kehidupan sebagai umat yang kudus. Menjalani satu kehidupan yang sedang menawarkan shalom ilahi itu. Kita melihat bagaimana hidup Yesus dipenuhi dengan perbuatan baik. Di dalam satu khotbahnya di rumah Kornelius yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 10, Petrus meringkaskan hidup Yesus itu dalam satu kalimat, ia yang berjalan sambil berbuat baik. Ia yang terus berbuat baik. Kita melihat hidup Yesus dipenuhi dengan perbuatan baik. Dia menerima dan mengasihi orang-orang yang tidak diterima dan tidak dikasihi oleh dunia ini, yang dipinggirkan oleh dunia ini. Hatinya penuh belas kasih kepada orang-orang. Dia merangkul segala macam orang, dia bisa menerima orang-orang. Dia mengampuni orang-orang yang berdosa. Dia mengasihi, tapi juga dia memeragakan kuasa Allah. Dia memeragakan kuasa yang membebaskan orang-orang dari belenggu ikatan kuasa roh-roh jahat. Tapi juga dia mewartakan kebenaran. Dia berani menentang ketidakbenaran yang terus dihidupi dan dipraktekkan di zaman itu. Saudaraku, itulah gambaran bangsa yang kudus, menjalani satu kehidupan dengan tata nilai kerajaan Allah. Tapi di dalam perjanjian baru kita juga mengenal amanat agung yang kita kenal, yang kita sudah sangat familiar, yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, gereja juga dipanggil untuk pergi ke segala bangsa, menjadikan segala bangsa muridnya. Inilah yang membedakan konsep di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama seolah-olah bangsa-bangsa itu yang kemudian datang kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, gereja inilah yang harus pergi menjangkau dunia ini, menjangkau bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus melalui pemberitaan Injil dan melalui pelayanan lanjutan untuk menolong orang-orang yang sudah menerima Injil itu. Mereka mengerti kebenaran firman Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Allah tersebut. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Surakarta.
Kalau kita berbicara tentang misi, maka konsep Allah selalu sama di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Dimulai dari penebusan, menebus satu umat, dijadikan umatnya, ditetapkan sebagai kerajaan imam untuk mewakili Allah di hadapan bangsa-bangsa, dan ditetapkan sebagai bangsa yang kudus untuk menjalani satu kehidupan yang tertentu yang Allah inginkan. Selaku gereja, keberadaannya di tengah dunia ini adalah sebagai umat yang dipilih Allah untuk menawarkan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jadi misi itu yang pertama adalah gereja harus hadir di dunia ini untuk menawarkan kerajaan Allah itu. Gereja harus mempertontonkan bagaimana kerajaan Allah yang kelak akan datang itu saat ini. Sehingga orang-orang di dunia saat ini, bangsa-bangsa, masyarakat sekitar, boleh melihat dan mencicipi keindahan dari kerajaan Allah itu. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 21, kita mengerti bahwa kelak Yerusalem baru itu akan turun dari surga ke bumi. Kelak Allah akan berkemah, berdiam bersama dengan manusia. Sehingga yang ada di dalam kehidupan itu hanyalah shalom, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, sukacita. Tidak ada hal-hal yang buruk. Dan itulah yang harus ditawarkan oleh gereja. Gereja harus hadir di tengah dunia ini untuk memperlihatkan bagaimana kerajaan Allah yang akan datang itu, sehingga dunia sekali lagi bisa mencicipi keindahannya. Tetapi misi yang holistik itu bukan hanya kehadiran. Kalau yang pertama itu berbicara tentang gereja hadir di tengah dunia ini dengan mendatangi dunia ini, maka yang kedua, gereja juga harus memproklamirkan, mewartakan kabar baik, mewartakan Injil kerajaan itu, mewartakan karya penebusan di dalam Kristus. Dan diakhiri dengan menantang orang untuk percaya kepada Kristus dan karyanya. Saudaraku, itulah gagasan misi. Misi yang holistik, misi yang mencakup gereja harus hadir di tengah dunia dan mempertontonkan kerajaan Allah. Nilai-nilainya dihidupi oleh orang-orang percaya, tapi juga kehadiran itu, saudaraku, akan membuat satu situasi di mana orang-orang percaya bisa lebih mudah untuk mewartakan berita baik atau kabar baik itu. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya dan rekan-rekan sedang lakukan dalam setahun ini, terutama berkaitan dengan pandemi yang di Indonesia sudah dimulai dari tahun lalu. Ketika ada pandemi, saya melihat bahwa itu memang menghasilkan atau menimbulkan satu dampak yang menyedihkan, satu dampak yang tidak kita inginkan. Tetapi sebenarnya di dalam situasi-situasi itu, Tuhan juga sebenarnya sedang menyediakan banyak panggung, banyak ruang untuk gereja atau orang-orang percaya itu bisa hadir di tengah dunia ini. Ketika pandemi datang, kami memulai dengan mendata sebenarnya, karena kami melayani siswa, mahasiswa, kami mulai dengan mendata keluarga-keluarga dari orang-orang yang kami layani, siswa mahasiswa itu, untuk melihat apa dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini bagi keluarga mereka. Ya, sebagiannya tidak begitu terdampak, tapi juga sebagian ada orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang kemudian terdampak. Dan salah satu dampak itu ekonomi sebenarnya. Lalu juga dengan teman-teman alumni yang sudah bekerja, yang sudah menikah bahkan, kami mulai menanyakan bagi kalian sendiri ini berdampak apa. Lalu mulai melihat sekeliling di masyarakat, dalam hal ini tetangga. Jadi kami bergerak berdasarkan kedekatan relasional secara kemasyarakatan. Jadi melihat ada apa, tetangga-tetangga terdampak seperti apa. Lalu dari situ kami melihat bahwa ada kebutuhan. Nah, kami menggagas, memikirkan untuk melakukan sesuatu. Ini ada ruang-ruang di mana sebenarnya ada kesempatan-kesempatan bagi orang-orang percaya, bagi gereja untuk hadir di tengah dunia ini.
Jadi yang kami data itu orang-orang dari background apapun, dari background keyakinan apapun, karena itulah sesama manusia. Saudara-saudara, kami kemudian mengumpulkan dana bagi teman-teman yang masih dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkat, bahkan yang malah terberkati di masa pandemi ini, karena bagi sebagian sektor pandemi ini juga mendatangkan keuntungan-keuntungan atau berkat-berkat. Kami kumpulkan seberapa yang ada, kami kumpulkan dana itu, lalu kami mulai berbagi. Kami berbagi kepada orang-orang yang kami kenal, orang-orang di sekitar kami. Jadi gerakan ini melibatkan banyak orang-orang percaya, melibatkan banyak orang percaya ke tetangga yang terdekat. Kami mendatangi orang-orang yang terdampak itu, kami mendengarkan keluh kesah mereka. Kami membangun relasi di situ, membangun trust di situ, lalu kami menawarkan apakah boleh kami mendoakan, dimulai dari itu. Kami datang dengan membawa bantuan yang kami memang berdoa supaya bisa memberi tidak terlalu sedikit. Gagasan kami adalah kami berusaha supaya tidak memberi secara insidental, tetapi memberi secara berkelanjutan, supaya ada relasi yang terus terjalin. Dan yang diberikan jangan terlalu sedikit, supaya itu benar-benar berguna bagi keluarga-keluarga yang menerima. Jadi kami datang, kami menawarkan berdoa. Ya, sebagian orang ada yang sinis dan sebagainya, ada yang tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Tapi kami terus datang dengan kebaikan-kebaikan untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu. Bagaimana memberi dengan tulus, bagaimana mengasihi dengan tulus, bagaimana mengasihi meskipun dicurigai dan sebagainya. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian ada kesempatan-kesempatan di mana orang mengizinkan untuk didoakan. Bahkan ada yang meminta untuk didoakan. Satu tetangga saya yang backgroundnya bukan Kristen, suaminya sakit, istrinya datang ke rumah dan minta saya untuk tolong doakan suami saya. Saya bilang, loh saya orang Kristen loh, apa boleh saya berdoa untuk suami ibu? Oh enggak apa-apa, justru saya ingin didoakan secara Kristen. Saudaraku, relasi-relasi itu membuka kesempatan-kesempatan, kedekatan-kedekatan yang kemudian tidak saling mencurigai. Nah, di dalam kesempatan-kesempatan itu kemudian akan ada kesempatan-kesempatan yang untuk berbagi kabar baik secara natural. Tidak ada mencurigai, tapi karena kedekatan hubungan sehingga bebas menceritakan apa saja. Bersyukur ada beberapa orang yang kemudian berdoa terima Kristus. Ada beberapa orang yang sedang ditolong lebih lanjut untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku, peran misi untuk hadir di tengah dunia itu dikerjakan dengan tulus tentunya. Tentu saja tidak semua menerima, tidak semua mau didoakan, apalagi mau mendengar kabar baik. Tapi pasti ada juga yang menerima itu. Dan kita terus peragakan kebaikan-kebaikan itu. Saya melihat perubahan beberapa orang. Ada orang-orang yang ketika didatangi menaruh curiga begitu rupa, tidak tersenyum, diberi ya diterima, tapi dengan kecurigaan dan sebagainya. Tapi setelah beberapa waktu menjadi sangat ramah. Dan itu kemajuan-kemajuan. Berita Injil itu semakin dekat untuk bisa diperdengarkan. Sekali lagi, kuncinya sebenarnya bukan membantu dan menolong, hadir secara insidental, tapi yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah hadir secara kontinu. Dan itu dibutuhkan kesediaan untuk memberi diri, untuk mendoakan keluarga-keluarga itu, untuk mendatangi, mendengar, dan kemudian ketika di sana menawarkan doa, ketika ada kesempatan boleh berbagi kabar baik yang sudah kita miliki itu. Saudaraku, demikianlah kemudian itu dikerjakan, sudah hampir setahun ini itu berjalan. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan di sini. Kami pernah mengalami satu kendala ketika kami melihat begitu banyak yang dibutuhkan sementara dana kami sangat terbatas. Di bulan Agustus tahun lalu secara tidak sengaja Tuhan mempertemukan kami dengan satu kelompok orang Kristen yang ternyata memiliki dana yang cukup besar dan ingin memberi dana itu bagi orang-orang yang terdampak pandemi COVID ini. Dan mereka mempercayakan sebagian dana itu kepada kami, dan kami bisa pakai itu sehingga memperluas kegerakan ini dengan melibatkan lebih banyak lagi orang untuk bergerak.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami juga kemudian berpikir tentang bagaimana bisa memperluas jangkauan keterlibatan misi ini. Nah, salah satu gagasan yang diberikan kepada kami adalah dengan memikirkan pendeta-pendeta yang ada di pelosok-pelosok. Kami mulai dengan satu gerakan insidental, sebenarnya memang insidental, di bulan Desember tahun lalu di dalam rangka Natal. Kami mencoba mengumpulkan dana dari orang-orang yang kami tahu, yang luar biasanya ternyata ada banyak orang yang kami tidak kenal yang turut memberi di dalam kegerakan ini. Kami ingin memberi, mendukung untuk pendeta-pendeta yang ada di pedesaan-pedesaan berupa paket sembako. Ini memang insidental, yang nilainya juga tidak banyak sekali, tapi kami pikir ya sebagai satu paket insidental nggak apa-apa lah gitu. Kami mulai dari situ. Bahkan kami mendapati bahwa Tuhan bisa menggerakkan orang-orang dengan latar belakang yang bukan Kristen untuk turut membantu ini. Padahal kami men-sharingkan ini benar-benar untuk pendeta gitu. Kami melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja seperti itu. Nah, bulan Januari kami berpikir kenapa kami tidak keliling sendiri ke gereja-gereja itu. Nah, mulailah kami berkeliling ke gereja-gereja di pedesaan itu, berkenalan dengan pendeta-pendeta itu, mengenal lebih dekat, mengetahui kondisinya lebih dekat. Dan itu membuat kami berpikir bahwa wah, ternyata Tuhan bekerja itu luas, ada banyak tempat yang Tuhan bekerja di sana. Saya berpikir seandainya saya sendiri yang harus menjangkau itu dengan menyiapkan orang dan sebagainya, mungkin bisa, tetapi akan butuh waktu yang begitu panjang. Sementara di sini sudah ada orang-orang yang memberi diri untuk melayani di berbagai tempat di pelosok kota ini. Jadi kenapa tidak berkolaborasi? Nah, kami mulai berdoa apa yang bisa dilakukan. Yang pertama, kami berdoa untuk bisa mendukung hamba-hamba Tuhan itu, karena hidup mereka secara perekonomian sangat bergantung kepada persembahan jemaat. Sementara jemaat itu ada yang banyak gereja yang jemaatnya di bawah 10 orang, yang rata-rata itu 15-20 orang. Ada puluhan gereja di tempat-tempat itu. Dan kami mulai untuk berdoa, mendoakan supaya ada sumber daya di situ. Tapi kami juga sedang berdoa supaya ada kesempatan lebih lanjut untuk bisa berbagi. Contohnya misalnya berbagi keterampilan-keterampilan untuk berbagi kabar baik. Nah, itu hal yang kami sedang doakan dan berharap nanti akan ada kesempatan sampai ke sana supaya kolaborasi ini kemudian menghasilkan jangkauan pekerjaan misi ini lebih luas. Bukankah kita satu tubuh Kristus? Dan kalau Tuhan sudah menanamkan orang-orang di berbagai tempat di pelosok itu yang sebenarnya juga membutuhkan beberapa bagian yang bisa ditolong dan ditopang oleh bagian tubuh Kristus yang lain, kenapa tidak berkolaborasi? Kami sedang mendoakan ini. Kami berdoa supaya bisa terus mendukung dengan continue. Kami berdoa supaya bisa terlibat sebenarnya lebih jauh dari itu nantinya. Saya sendiri juga berpikir karena saya punya kenalan, saya juga melayani di Kalimantan Selatan beberapa tahun lalu, diminta untuk mendampingi pelayanan di sana, dan saya punya orang-orang yang saya kenal di sana. Saya juga berbagi dana-dana yang dipercayakan itu ke tempat itu. Ada satu keluarga di sana yang sedang bergerak untuk menjangkau yang demikian itu, membangun relasi sampai bisa berbagi kabar baik di Kalimantan Selatan. Dan itu masih berjalan sampai hari ini, sudah setahun ini berjalan, hampir setahun ini berjalan. Dan semakin luas itu doa kami. Saudaraku, kami juga berpikir untuk bagaimana bisa melibatkan orang di dalam kegerakan doa. Ada persekutuan doa yang selama pandemi kami lakukan secara online, yang kami terus kerjakan itu untuk berdoa, mendoakan tempat-tempat yang kami tidak bisa datangi sendiri, atau tempat-tempat yang Tuhan izinkan kami masih berelasi dengan jangkauan yang lebih besar. Jadi keterlibatan itu bisa melalui doa, memang itu hal yang semua orang bisa lakukan, tapi keterlibatan diri juga bisa, di mana sebenarnya setiap kita bisa menjangkau orang terdekat kita, tetangga yang terdekat kita. Dimulai dengan memperhatikan apakah ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, mencari tahu panggung apa yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk gereja atau orang percaya hadir di dalam kehidupan orang-orang itu.
menemani mereka. Bukan hanya hadir secara insidental, tetapi hadir secara terus-menerus berkelanjutan. Sehingga kita menjadi teman seperjalanan di dalam satu etapa hidup mereka. Sampai sejauh mana ya terserah Tuhan. Berharap di situ kita bisa menghadirkan kerajaan Allah lebih dekat kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa mencicipi keindahan itu. Dan berharap ada kesempatan-kesempatan untuk membagikan kabar baik. Jadi relasi itu akan berjalan secara natural, berkelanjutan, bukan insidental. Saudaraku, saya pikir itu yang bisa dilakukan. Selain berdoa, selain memberi diri untuk terlibat, tapi juga kita bisa memberi persembahan-persembahan untuk kepentingan-kepentingan, supaya orang-orang di sekitar kita, dunia yang membutuhkan ini juga boleh menikmati berkat-berkat yang memang mereka perlukan. Bukan untuk memanjakan mereka, bukan untuk membuat mereka bermalas-malasan, tapi memang mereka membutuhkannya saat ini. Kita juga bisa memandirikan orang, menolong orang untuk bangkit kembali. Saudara-saudara, kalau bantuan kepada satu keluarga itu dirasa sudah cukup karena sudah semakin mandiri ekonominya, kami alihkan kepada keluarga yang lain. Itu yang sedang dikerjakan. Saya berharap hal ini menyemangati kita semua sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu umat yang sudah dipanggil Tuhan, sebagai umat yang sudah dijadikan imam-imam bagi bangsa-bangsa, juga dijadikan bangsa yang kudus. Mari bergerak. Kalau jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini banyak sekali, saya tidak membayangkan berapa jangkauan yang bisa dijangkau dengan melibatkan sebanyak mungkin jemaat. Satu keluarga bisa menjangkau satu tetangganya, satu keluarga tetangganya. Kalau belum terlalu berani, mungkin bisa bergabung 2 keluarga, mulai menjangkau 1 atau 2 keluarga yang lain. Dan gerakan itu bisa mulai dilakukan dengan menyatakan kasih yang tulus, bukan kasih yang sebenarnya hanya pengen memberitakan kabar baik, bukan, tapi kasih yang benar-benar tulus. Seandainya ditolak, ya tetap menyatakan kasih itu. Tapi percayalah, Tuhan bisa mengubahkan hati orang. Ketika orang melihat keindahan kerajaan Allah itu, nilai-nilai di dalamnya, orang akan tertarik. Bukankah itu yang terjadi di dalam jemaat mula-mula, di mana para jemaat itu hidup di dalam cinta kasih yang besar satu sama lain. Dan itu membuat orang-orang di sekelilingnya begitu tertarik dan menggabungkan diri. Kiranya itu terjadi juga di masa sekarang ini. Kiranya Tuhan juga melakukan itu melalui Gereja Kristen Kalam Kudus di Surakarta ini. Terpujilah Tuhan, selamat untuk mengubarkan hati misi kita, dan selamat untuk mengerjakan atau untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan misi Tuhan di tengah masyarakat di mana kita ada saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan uraian firman Tuhan tentang konsep misi melalui kehadiran dan proklamasi kabar baik serta menantang orang untuk mempercayai Engkau. Terima kasih juga kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam konteks masyarakat saat ini. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, supaya boleh bergerak menjadi satu kumpulan bangsa, satu kumpulan umat yang mempertontonkan nilai-nilai kerajaan-Mu dan keindahan kerajaan-Mu di tengah masyarakat di Surakarta ini. Juga pada akhirnya beroleh kesempatan secara natural untuk membagikan kabar baik itu. Berkatilah supaya jemaat bergerak baik di dalam doa, di dalam memberi diri, juga memberi dana untuk pekerjaan misi-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di gereja ini, juga berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami malam ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga untuk rangkaian kebaktian temu doa yang sudah kami kerjakan dalam bulan misi ini. Dan hari ini kami menutup seluruh rangkaian kebaktian temu doa ini dalam ucapan syukur kami kepada-Mu. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Halo rekan-rekan sekalian di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Saya sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan untuk nanti berjumpa dengan rekan-rekan di dalam webinar dengan tema Doing Mission, Doing Apologetics. Mungkin bagi sebagian kita berpikir, jangan-jangan misi yang dimaksudkan di sini adalah penginjilan.
Maka kok ada kaitannya dengan apologetika yang selama ini belajar tentang bagaimana menyampaikan kebenaran dasar-dasar iman Kristen? Saya percaya bahwa itu sebagian daripada misi. Penginjilan adalah bagian dari misi. Tetapi dalam seminar ini kita akan melihat konsep misi yang lebih utuh. Bukan cuma sekedar mandat Injil, tapi juga mandat budaya. Dan itu semua akan perlu dikerjakan dengan upaya apologetika. Tentu yang dimaksudkan apologetika bukan seperti pemahaman yang kita kenal selama ini, atau yang disebut traditional apologetics. Tetapi kita akan belajar tentang cultural apologetics, menghadirkan iman Kristen sebagai iman yang bukan cuma benar, tetapi indah untuk kemudian dihidupi dan mewarnai akan seluruh aspek kehidupan yang ada. Baik itu bicara soal hobi, soal musik, soal film, soal kemudian pekerjaan, soal area apapun. Disitulah kita menghadirkan, upaya kita untuk menghadirkan iman Kristen di dalam semua area. Itulah cultural apologetics. Dan ini akan kita pelajari. Maka saya mendorong setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup, menerangi dunia ini di dalam seluruh area. Yuk kita belajar bersama-sama, supaya kita boleh menghadirkan iman kita menjadi kesaksian yang nyata. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Ikuti acara ini yang akan diadakan pada tanggal 22 Mei 2021. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.